Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Darmanugraha, dosen pengajar di program studi Teknik Komputer, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan video sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025. Video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, dan di bagian kedua berisi rekaman kuliah sinkron mengenai salah satu topik pengajaran yang saya sampaikan pada kelas tersebut. Berikut adalah bagian pertama dari video saya. Berikut adalah penjelasan tentang mata kuliah Sistem Basis Data dan Praktikum dengan kode mata kuliah INCE 604016 yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 4 bagi mahasiswa Prodi Teknik Komputer, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dosen pengampu merupakan tim dosen, yaitu saya dan rekan saya, Bapak Yan Maraden. Mata kuliah Sistem Basis Data diberi bobot 3 SKS dan memiliki syarat mahasiswa harus sudah pernah mengambil mata kuliah struktur diskrit. Sementara itu, mata kuliah ini menjadi mata kuliah syarat untuk mengambil mata kuliah Teknologi Big Data, Komputasi Awan, dan Teknologi Blockchain di semester-semester selanjutnya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Sistem Basis Data ini ada dua, yaitu CP4 yang merupakan mampu membuat rancangan perangkat lunak untuk sistem berbasis komputer, dan CP9 yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Dari kedua CP ini kemudian diturunkan menjadi dua CPMK, yaitu CPMK1 mampu merancang basis data dalam perancangan perangkat lunak dan mengimplementasikannya ke dalam sistem basis data SQL dan NoSQL. Dan yang kemudian CPMK yang kedua yaitu mampu menggunakan software perancangan basis data dengan mahir. Dari kedua CPMK ini kemudian diturunkan menjadi 9 sub CPMK yang memastikan mahasiswa untuk mampu menguasai dasar-dasar dari SQL dan NoSQL seperti yang terlihat pada slide. Dari sub CPMK yang dirancang untuk mata kuliah Sistem Basis Data ini diwujudkan menjadi materi untuk 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuan digunakan untuk UTS dan UAS. Pada slide dapat dilihat materi yang disampaikan per minggu. Materi Sistem Basis Data sesuai dengan CPMK dibagi menjadi dua, yaitu materi untuk pembelajaran SQL dan NoSQL. Materi SQL dititikberatkan pada waktu sebelum UTS, sementara materi NoSQL disampaikan setelah UTS. Dengan materi ini, diharapkan mahasiswa dapat menyampaikan konsep database secara komprehensif yang dapat diimplementasikan dalam mengembangkan sebuah aplikasi multi-user. Interaksi yang dilakukan selama proses belajar mengajar pada mata kuliah ini terbagi menjadi 3 tipe, yaitu active learning, collaborative learning, dan case study. Pada active learning, saya selaku dosen pengampu menyampaikan pengantar materi per minggu. Pada active learning ini dirancang sebuah aktivitas yang mengundang partisipasi aktif dari mahasiswa. Kemudian, hasil dari active learning dapat menjadi bahan untuk dieksplorasi lebih lanjut pada aktivitas collaborative learning. Selain itu, collaborative learning juga digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok untuk pendalaman materi. Setelah melakukan collaborative learning, juga diberikan case study setiap minggu yang juga dirancang sebagai bagian dari aktivitas collaborative learning untuk memberikan contoh nyata penggunaan database di dalam pengembangan aplikasi. Untuk membantu pembelajaran mahasiswa, saya menggunakan tools Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh Universitas Indonesia, yaitu aplikasi EMAS. Pada aplikasi ini, saya menyertakan materi pengajaran termasuk sumber-sumber ilmu yang lain sesuai dengan topik pengajaran sehingga memudahkan mahasiswa dalam melakukan pendalaman. Selain itu, tugas-tugas juga dikumpulkan lewat tools ini sehingga memudahkan saya dalam melakukan pengawasan dan penilaian. Terakhir, untuk penilaian, kami menggunakan komponen tugas Q1, praktikum, UTS, dan UAS yang penerapannya untuk menilai CP1, CP4, dan Q1, praktikum, UTS, UAS, publikasi, dan UAS esai untuk menilai capaian CP9.
Masing-masing komponen memiliki bobot seperti yang telah ditentukan, sehingga totalnya menjadi 100%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya adalah akan tampilkan video sinkronos yang mengangkat topik konsep sistem database dan arsitektur. Topik ini merupakan topik yang disampaikan pada pekan kedua. Baik, selamat pagi eh, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya, kita akan memulai kelas sistem basis data kita untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mengambilkan absensi. Ya, siap-siap. Saya akan ambil absensi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Absensi sudah saya ambil. Berikutnya, ini adalah PPT materi kita pada minggu ini. Ya, kita pada minggu ini akan belajar tentang konsep sistem database dan arsitekturnya. Ya. Sebelum kita masuk tentang apa saja komponen database, kita perlu paham pengertian dari apa itu database. Ya. Nah, database ini atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah basis data, itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan storage atau penyimpanan data virtual, baik dalam komputer maupun media-media yang lain. Basis data terbagi menjadi dua kata, yaitu ada basis dan data. Basis bisa dianggap sebagai sebuah gudang, sementara data adalah catatan tentang fakta, baik berupa huruf, teks, gambar, bunyi, simbol, angka, atau kombinasi lainnya. Sehingga pengertian database secara umum ya dapat diterjemahkan seperti ini. Jadi database itu adalah himpunan dari berbagai kelompok data yang saling berhubungan serta diorganisasi sedemikian rupa agar nantinya bisa kembali dimanfaatkan dengan mudah dan cepat. Atau bisa juga dianggap sebagai media penyimpanan elektronik, ya, media penyimpanan elektronik yang dalamnya memuat data atau informasi secara sistematis sehingga dapat diakses dengan menggunakan program komputer manakala data atau informasi tersebut diperlukan. Juga berupa kumpulan data yang di dalamnya terdapat informasi yang terorganisir sehingga mudah untuk diperbarui, dikelola maupun diakses. Ya, jadi ini eh, gambaran umum tentang apa itu definisi database yang eh, sudah banyak sekarang dipakai di dalam pengembangan aplikasi. Ya. Nah, dengan dasar-dasar ini kita bisa melihat ada beberapa komponen dari database. Utama yang pertama itu adalah penggunanya. Ya, jelas kalau tanpa pengguna, ya siapa yang bagaimana manfaat dari database itu tidak terasa, gitu ya. Nah, pengguna ini adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan interaksi dan membutuhkan informasi yang ada di dalam database. Pengguna itu sendiri sekarang dibagi menjadi empat, diklasifikasi menjadi empat, ya, yaitu yang pertama adalah pengguna atau end user. Pengguna atau end user ini adalah user awam ya yang tujuannya hanya ingin memanfaatkan data yang ada dalam database. Sementara pengguna yang kedua itu adalah programmer. Programmer ini eh, tentunya tujuannya adalah memanfaatkan database untuk mendukung aplikasi yang dikembangkan. Jadi dia akan mengembangkan sebuah aplikasi yang mengolah, mengakses, kemudian menyimpan kembali data ke dalam database. Ya. Nah, pengguna yang ketiga, klasifikasi yang ketiga itu adalah desainer. Nah, kalau desainer ini sudah berkaitan langsung dengan database itu sendiri, di mana dia bertugas untuk merancang sebuah database. Jadi desainer ini sebenarnya juga sebuah intermediate ya, sebuah bridging antara user, antara klien dengan pengembang database. Dia yang akan mengartikan ya, menangkap apa yang diinginkan oleh user, oleh kliennya, lalu diterjemahkan ke dalam sebuah table-table database. Dan kelompok yang terakhir itu adalah administrator, di mana administrator ini dia yang mengimplementasikan apa yang sudah dirancang oleh desainer. Jadi dia akan mengimplementasikan ke dalam aplikasi database, lalu kemudian mengelola, mengawasi, dan merawat supaya sistem database itu tetap bagus performanya, tetap baik performanya, tetap mudah diakses oleh user. Ya. Nah, ini adalah empat pengguna dari eh, apa namanya dari database. Ya. Kemudian komponen yang berikutnya itu adalah data itu sendiri, ya. Nah, data ini merupakan kumpulan. Kalau di dalam database ini adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk sebuah database. Di dalam database ini, ya, data-data itu terbagi menjadi tiga bagian. Ya, ada entitas, di mana entitas ini mewakili konsep, kejadian, tempat atau orang yang informasinya akan disimpan. Ya.
Jadi entitas ini berkaitan dengan subjek dari suatu skenario, ya. Lalu bagian yang ketiga itu adalah atribut. Nah, atribut ini adalah ciri khas atau karakter yang menggambarkan sebuah entitas yang dipakai untuk mencirikan sebuah entitas. Itu adalah atribut. Kemudian yang terakhir itu adalah adanya relation, di mana relation ini menghubungkan antara entitas yang satu dan entitas yang lain. Jadi apa interaksinya antar entitas itu diwujudkan dalam bentuk relation, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari data. Ini data adalah komponen yang kedua. Oke, sebelum saya lanjut, nanti mungkin kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja ya, langsung langsung diangkat tangan gitu. Nah, dalam diagram ya, komponen database untuk data itu digambarkan seperti ini. Ini adalah entitas, lalu ini adalah atribut, dan ini adalah relationnya. Jadi ini adalah entitas, ini atribut, ini adalah relation. Ya. Nah, ini eh, ke depannya lebih banyak dipakai oleh desainer, ya, desainer untuk menggambarkan atau merancang sebuah database, ya. Sedangkan komponen yang terakhir dari sebuah database ya tentu saja adalah aplikasi DBMS itu sendiri, ya. Aplikasi DBMS ini digunakan untuk mengelola sistem database secara fisikal. Jadi file-file yang dirancang tadi disimpan lalu dikelola oleh aplikasi DBMS. Nah, aplikasi DBMS ini menjadi tanggung jawab dari seorang administrator, ya. Nah, ini administrator ini ya kemudian ya spesialisasinya dia. Aplikasi DBMS itu ada banyak, ada MySQL, ada Postgre, ada Oracle, ya. Nah, kemampuan dari administrator itu adalah tergantung eh, database apa yang digunakan. Ya, semakin dia canggih di situ ya semakin bagus dia bisa mengkonfigurasi atau meningkatkan kemampuan dari aplikasinya, database-nya. Ya. Nah, ini adalah pengantar pertama dari pengertian database dan komponen-komponennya. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, baik. Silakan, Andika. Baik Pak, izin bertanya. Tadi kan yang di bagian sebelumnya itu di bagian pengguna database ada empat, yang ada end user, programmer, designer, sama administrator Pak. Nah, itu tuh seseorang tuh bisa tergolong ke dalam lebih dari satu klasifikasi pengguna database nggak sih Pak? Kayak atau satu orang tuh hanya bisa dapat masuk ke dalam satu klasifikasi aja Pak? Oke, ya ini pertanyaan menarik karena berkaitan dengan nanti kalian bisa bergelut di mana, bisa bisa apa tuh berprofesi di mana, ya. Pada prinsipnya memang secara umum user itu menggambarkan pengguna umum, pengguna awam dari sebuah aplikasi atau database. Mungkin kalau pengguna awam ini eh, hanya bisa satu satu klasifikasi aja gitu ya, satu orang hanya bisa berperan sebagai satu pengguna umum. Tapi kalau sebagai programmer, administrator atau desainer, itu seringkali bisa bertukar peran. Seorang programmer bisa sebagai administrator, bisa juga sebagai desainer, ya. Tapi memang kalau di dalam programmer, dalam dunia programming kita sekarang kan eh, seseorang spesialis itu lebih baik daripada yang generalis gitu ya. Tapi generalis juga dibutuhkan untuk bisa memahami atau mengetahui cara kerja dari teman yang lain. Sehingga memang nanti tergantung dari pilihan masing-masing. Ingin spesialisnya di mana? Di programming aja, desainernya aja, atau di administratornya. Tentu kalau sudah spesialis di situ, ya kompetensinya akan ada di situ. Tapi seorang programmer perlu juga mengetahui bagaimana cara kerja dari seorang administrator supaya dia bisa membuat atau membuat ya merancang programming codingnya yang sesuai dengan settingan dari administrator misalnya sehingga lebih optimal gitu. Atau nanti dari seorang administrator dia mesti paham cara kerja di sana kayak gimana, simbol-simbol dipakai seperti apa supaya dia bisa menerjemahkan dengan lebih baik. Jadi sebenarnya kalau programmer, desainer sama administrator itu bisa saja bertukar peran gitu ya. Tapi tentu kalau mau spesialis ya pasti akan pilih salah satunya. Kira-kira gitu jawabannya. Ya, Dika. Ada yang tanyakan lagi? Oh, baik Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Materi yang berikutnya adalah tentang data model, skema, dan instance. Nah, ini adalah ketiga istilah
yang sering ketemu di dalam pengembangan atau perancangan database. Ya. Nah, yang pertama itu adalah data model. Data model ini merupakan karakterisasi dari pendekatan database, ya, di mana pendekatan awalnya itu adalah berupa menyediakan data abstraksi. Jadi data abstraksi itu adalah pembungkusan terhadap detail dari organisasi dan penyimpanan data dan menunjukkan fitur yang paling bermakna dari sebuah pemahaman terhadap data. Intinya adalah pengguna ya tidak perlu memahami secara detail cara kerja dari database itu disimpan, database itu dikelola. Yang penting si user hanya tahu bagaimana cara memanggil datanya, mengolah datanya, lalu menyimpan data. Tapi detailnya sendiri itu disembunyikan. Menjadi tanggung jawab dari sebuah aplikasi DBMS. Ya, tapi untuk bisa membantu pengguna, membantu desainer menyusun data abstraksi, maka dikenalkanlah sebuah data model. Ya. Jadi data model itu merupakan sebuah konsep yang menjelaskan tentang struktur database. Umumnya juga melingkupi operasi dasar untuk proses pengambilan dan pembaruan database. Ya, jadi ini model dipakai untuk bagaimana interaksi antara user dengan database sendiri. Sementara cara kerjanya di dalamnya itu disembunyikan, tidak perlu diketahui oleh user. Ya. Nah, jenis-jenis data model itu ada banyak, ya. Sebagian besar mungkin perlu diketahui oleh pengguna, ada yang tidak perlu diketahui. Contohnya di sini adalah high level conceptual data models. Ini conceptual data model ini menggambarkan relasi antar entitas. Biasanya dipakai oleh eh, desainer untuk membuat diagram atau membuat model dari aplikasi atau database yang akan dikembangkan. Ya. Kemudian ada juga low level atau physical data model. Ini model untuk bagaimana menyimpan database di dalam file, di dalam hard disk. Ya. Nah, mungkin untuk physical data model ini tidak perlu banyak diketahui oleh seorang programmer maupun administrator, tapi dia perlu diketahui oleh pengembang aplikasi DBMS-nya. Ya, jadi aplikasi DBMS bagaimana dia menyimpan data, dia perlu mengetahui bagaimana model fisikal datanya. Ya. Jadi mungkin ada administrator atau programmer dari database aplikasi sendiri, ya DBMS-nya itu sendiri, itu perlu mengetahui fisikal model ini. Lalu ada lagi eh, model representational data model. Nah, ini menunjuk apa namanya merujuk juga ke entity relationship model, ya, merujuk kepada bagaimana relasi antar entitas. Ini juga sering digunakan oleh desainer, ya. Nah, lalu yang berikutnya ada record based data models. Ini berkaitan dengan physical data model gitu ya. Bagaimana cara menyimpan data-data dalam filenya. Ada yang bisa dalam bentuk pasangan key dan value, ada berupa dokumen, ya, atau di sini dia sifatnya adalah record. Jadi ini juga berkaitan dengan physical bagaimana data itu disimpan dalam sebuah storage. Objek data model juga sama, ya. Objek data model ini juga berkaitan dengan bagaimana data itu disimpan, tapi juga beririsan dengan konsep dari representasi. Kalau representational data model ini hubungan antara entitas. Jadi kalau objek data model, entitas itu dianggap sebagai sebuah objek. Ya. Lalu ada juga self-describing data models. Nah, ini sejujurnya ini adalah data model yang baru yang muncul bersamaan dengan konsep dari NoSQL. Ya, di mana NoSQL ini menggunakan 3 format untuk menyimpan data. Ada XML, ada Key Value Store, ada NoSQL System. Ya. Nah, ini dipakai dalam NoSQL System yang sekarang ini banyak dipakai dalam menyimpan big data. Ya. Nah, ini adalah data-data model yang banyak dipakai, tapi mungkin tidak semuanya perlu diketahui oleh pengguna. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui itu adalah data skema. Nah, data skema ini digunakan sebagai penjelasan dari sebuah rancangan database. Biasanya skema ini menunjukkan struktur, ya, struktur berupa table atau berupa informasi kolom-kolom, ya, dari entitas yang akan disimpan dalam database. Jadi student ini kita anggap sebagai sebuah entitas, lalu kolom-kolom ini adalah atributnya, ya, ini adalah atributnya. Nah,
visualisasi atau struktur yang digunakan untuk menggambarkan ya hubungan antara entitas dengan atributnya itu disebut dengan skema. Ya. Dan selanjutnya adalah instance. Instance ini adalah implementasi dari skema yang sudah kita rancang. Ya, jadi instance ini umumnya berupa table yang sekarang tersimpan di dalam DBMS. Ya. Nah, itu adalah eh, pengertian atau apa ya, terminologi. Ya, terminologi yang perlu diketahui dalam pengelolaan atau perancangan database. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Brian. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya mau izin bertanya Pak, tadi kan sudah dijelaskan perihal data model ya Pak ya, dan juga ini kita sudah belajar sedikit tentang data skema. Cuma kira-kira tuh perbedaan antara kedua itu tuh apa aja ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oh, baik. Ya, memang secara aplikasinya mungkin kadang-kadang orang bingung nih. Data model itu seperti apa, data skema itu seperti apa gitu ya. Tapi secara secara tanggung jawabnya atau secara realnya ya, data model itu lebih digunakan untuk pengembangan aplikasi DBMS-nya. Jadi DBMS itu kita punya aplikasi DBMS misalnya kayak MySQL, Postgre gitu ya. Nah, bagaimana MySQL mengelola data, bagaimana Postgre mengelola data itu tergantung dari data model yang dia support. Ya, jadi data model itu tergantung apa terpengaruh berdampak kepada teknis dari aplikasi DBMS-nya. Sementara kalau skema, skema itu dipakai oleh administrator atau sama desainer untuk merancang database itu sendiri. Sehingga rancangannya itu dia berasal dari permintaan dari kliennya, diterjemahkan dalam bentuk skema-skema tadi. Dan skema-skema inilah yang kemudian jadi blueprint untuk diimplementasikan dalam sebuah DBMS. Ya, jadi mungkin perbedaannya tidak begitu kelihatan, tapi kalau di belakang layar perbedaannya adalah model untuk ke teknis aplikasi dari DBMS sendiri, source skema dipakai oleh administrator atau desainer untuk merancang sebuah database. Gitu kira-kira Brian. Masih ada yang Oke. mau jawab? Baik Pak, terima kasih. Berarti bisa disimpulkan bahwasannya kalau data model itu seperti kerangkanya ya Pak ya. Kalau misalkan skema itu adalah implementasi teknisnya kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Ya, ya. Baik Pak, terima Baik. kasih Pak. Terima kasih Brian. Karakteristik database ya. Nah, karakteristik database ini berkaitan dengan karakteristik dari DBMS yang dipakai untuk mengolah sebuah data ya. Oke, jadi DBMS itu sendiri kita bisa melihat komponen-komponennya dari gambar ini ya. Ada banyak komponen yang ternyata dipakai untuk merancang sebuah aplikasi DBMS. Ada storage database-nya, ya ini ada juga sistem katalog, ya, lalu bahasanya sendiri dan seterusnya. Ini biasanya berupa fungsi-fungsi ya yang dimiliki oleh sebuah DBMS. Nah, DBMS itu mungkin tidak tidak mengakomodir atau tidak memiliki seluruh fungsi yang ada di gambar ini, ya. Tapi ada dua fungsi yang cukup krusial yang kemudian menjadi fitur utama dari DBMS tersebut, yaitu storage dan runtime database processor ini. Ya, itu pasti ada. Nah, kemudian nanti masing-masing aplikasi dia punya dukungan yang berbeda-beda. Misalnya kayak DB staffnya atau untuk ke pendukung aplikasinya gitu ya. Itu masing-masing aplikasi memiliki memiliki fitur yang berbeda-beda ya. Kemudian, nah ini adalah karakteristik dari pengembangan DBMS itu sendiri ya. Jadi DBMS ini ya sebisa mungkin adalah aplikasi yang bisa mendeskripsikan dirinya sendiri dari sistem database. Kemudian dia mengisolasi antara program dengan data dengan abstraksi data ya. Jadi tujuannya tadi untuk masalah independensi data. Lalu mendukung berbagai tampilan data ya. Jadi tampilan bisa mendukung tampilan yang GUI atau CLI, lalu view-nya juga bisa banyak ya. Eh, Bisa diprogram juga view apa yang mau tampilkan dari data yang disimpan dan seterusnya. Lalu sekarang ini dengan adanya konsep multi system, multi user,
DBMS itu juga diharapkan sudah bisa membagi data atau memproses transaksi yang berasal dari banyak pengguna. Nah, ini sekarang dituntut ya, karena kebutuhan dari aplikasi dituntut bahwa database itu juga sudah bisa mendukung berbagi data dan memproses transaksi yang multi pengguna ya. Nah, ini penjelasan lebih detail dari masing-masing karakteristik database tersebut. Ya, untuk sistem yang bisa mendeskripsikan diri sendiri ini, ya dia harus eh, apa, punya informasi atau ada bagian ya yang mengandung definisi lengkap dari struktur dan prosesan database. Biasanya ini menggunakan metadata atau katalog database ya untuk menggambarkan data skema, struktur, tipe data yang dipakai dalam sebuah database. Lalu kalau isolasi tadi ya ini untuk mendukung independensi program data dan independensi antara program dengan operasi. Jadi sekarang juga sistem operasi itu aplikasi DBMS yang dikembangkan juga bisa independen terhadap sistem operasi. Jadi dia bisa berjalan di Linux, bisa berjalan di Windows atau berjalan di Mac OS gitu ya. Itu tergantung dari program yang digunakan. Nah, ini juga menjadi bagian dari independensi yang diharapkan dari isolasi antara program data dan abstraksi data. Kemudian ini adalah implementasinya untuk isolasi antara dengan data abstraksi itu memungkinkan integrasi program data dengan program operation ya. Ini implementasinya bagaimana supaya bisa dibentuk isolasi antara program data dan abstraksi data. Oke, kemudian ini untuk mendukung tampilan multiple view-nya ya. Eh, View ini ada beberapa aplikasi DBMS yang mendukung stored view. Artinya view-nya itu bisa diprogram lebih awal, lalu mengolah data dari database. Dan terakhir tadi ini ya, dia mendukung database yang multi pengguna. Jadi bisa berbagi data, kemudian mensupport transaksi dari banyak data yang banyak user secara bersamaan dan seterusnya. Ya. Nah, untuk transaksi multi pengguna ini sendiri, yang sekarang ini sering didengar itu adalah menggunakan online transaction processing atau OTP. Ya, ini juga tergantung dari masing-masing database application. Ada yang mensupport, ada yang enggak. Tapi kalau yang mensupport ini biasanya dia digunakan pada sistem yang sangat kompleks. Ya, seperti sistem perbankan ya atau sistem SAP itu banyak menggunakan online transaction processing ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ini menjadi akhir dari materi kita pada hari ini, pada pekan ini. Ya, jadi pada hari ini kita sudah membahas eh, pengertian database, kemudian data model, data skema, dan arsitektur, lalu membahas tentang karakteristik database. Ya. Untuk tentang cara perancangan dan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup jelas ya apa yang sudah kita bahas ya. Nah, mudah-mudahan dari materi ini kita teman-teman sudah bisa paham apa itu database dan eh, apa saja yang menjadi komponen dari database ya. Baik, selanjutnya nanti ada tugas yang bisa dilihat di Mas untuk mendalami materi yang sudah kita bahas pada teman kali ini. Oke, sebelum saya tutup, saya tanya lagi ada yang ingin tanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih sudah berinteraksi dalam diskusi kali ini. Semoga bisa dimanfaatkan atau bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya tutup kelas kita pada sesi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak, Pak. Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih semuanya.